Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang bangunan yang tetap berdiri kokoh, meskipun dilalap api dari segala penjuru? Kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kejadian luar biasa, saat satu masjid di Israel menjadi saksi kuasa Allah yang tak terbantahkan. Dengarkan ceritanya sampai akhir, karena di bagian penutup akan ada momen yang benar-benar mengguncang hati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan keajaiban lainnya di channel ini. Api melahap Israel dari berbagai penjuru. Hutan-hutan terbakar, perbukitan dipenuhi bara, dan pemukiman Yahudi runtuh satu demi satu. Musim panas yang ekstrim, angin panas dari gurun, dan kelalaian manusia menjadi kombinasi sempurna untuk bencana besar itu. Dalam waktu kurang dari 72 jam, lebih dari 1.800 hektar lahan habis terbakar. Udara dipenuhi asap pekat. Sinar matahari pun seolah padam oleh gelapnya awan hitam kebakaran. Di kota kecil yang terletak di wilayah utara Israel, api melesat tanpa ampun. Rumah-rumah penduduk luluh lantak. Mobil-mobil meleleh. Gedung sekolah, perkantoran, bahkan rumah sakit tak bisa diselamatkan. Sirene meraung-raung setiap saat. Pasukan pemadam kebakaran kewalahan. Bantuan dari luar negeri pun didatangkan. Helikopter pengebom air berputar di langit. Tapi api terus menyala, liar dan buas, seolah tidak mau tunduk pada manusia. Namun dari atas, pilot helikopter penyelamat asal Turki menyaksikan sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di tengah area yang sudah hangus terbakar, di antara puing-puing dan abu, berdiri satu bangunan kecil berwarna putih. Tak ada api di sekelilingnya. Tak ada asap. Tidak ada bekas hangus. Itu adalah masjid. Sebuah masjid tua yang berada di tengah pemukiman Arab yang juga ikut terkena dampak kebakaran. Pilot itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia sempat memutar helikopternya 2 kali hanya untuk memastikan. Kamera drone juga mengabadikan gambaran tersebut dengan jelas. Masjid itu berdiri sendirian, seperti titik damai di tengah lautan murka. Penduduk lokal yang berhasil kembali ke daerah itu pun tak bisa berkata apa-apa saat melihat kenyataan yang ada di depan mata mereka. Semua rumah tetangga musnah. Bahkan pepohonan yang biasa menaungi masjid pun telah berubah menjadi arang. Tapi masjid itu tak tersentuh. Ket putihnya masih bersih. Kubahnya masih utuh. Karpet di dalamnya masih terbentang seperti semula. Api seolah melompati bangunan itu. Padahal tidak ada skat pelindung, tidak ada sistem anti-api, dan tidak ada satupun upaya penyelamatan khusus yang dilakukan untuk bangunan tersebut. Dari sinilah, kisah menggetarkan itu dimulai. Masjid kecil itu mulai jadi perbincangan, bukan hanya di kalangan Muslim lokal, tapi juga para relawan asing dan bahkan media internasional. Dan tidak ada yang tahu bahwa keanehan ini hanyalah awal dari sebuah tanda kuasa Allah yang jauh lebih besar. Masjid itu dikenal oleh warga Arab lokal sebagai Masjid Nurul Quds. Bangunannya sederhana. Dindingnya dari batu bata putih, kubahnya kecil, dan hanya memiliki satu menara pendek. Masjid itu sudah berdiri sejak lebih dari 100 tahun lalu. Dibangun pada masa pemerintahan Turki Utsmani. Letaknya di atas bukit kecil, menghadap kiblat dengan tenang, dikelilingi oleh rumah-rumah sederhana dan kebun zaitun. Sebelum kebakaran, masjid ini jarang terdengar namanya. Tak banyak jemaah. Hanya segelintir orang tua yang masih setia datang ke sana. Bahkan adzan pun kadang hanya terdengar pelan, seperti gema kecil di antara hiruk-pikuk kota modern. Namun, di hari ketika api melahap segala sesuatu, Allah memilih untuk menunjukkan kuasanya melalui tempat ibadah yang dianggap remeh oleh manusia itu. Saat api melanda, penduduk desa dievakuasi dengan cepat. Tak ada yang sempat kembali untuk menyelamatkan apapun, termasuk masjid. Mereka semua mengira bangunan itu pasti sudah musnah. Tapi ketika para relawan dan pemadam kebakaran kembali untuk memeriksa lokasi, mereka menemukan kenyataan yang tidak masuk akal. Masjid itu tetap berdiri, utuh, tanpa satupun bagian yang terbakar. Bahkan lebih aneh lagi, dari kamera termal milik pemadam kebakaran,
Suhu di sekitar masjid menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Seolah-olah ada lapisan pelindung yang menahan panas dan bara api menjauh. Seorang petugas dari tim penyelamat asal Italia mencatat dalam laporan resminya. Tidak ada penjelasan ilmiah mengapa bangunan itu tidak terbakar. Materialnya tidak tahan api. Lokasinya berada di tengah pusat kobaran. Namun bangunan itu seakan tidak tersentuh sama sekali. Ini aneh dan di luar prediksi. Warga Palestina yang kembali ke daerah itu langsung berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka bersujud, menangis, dan bertakbir. Masjid yang dulu sepi kini dipenuhi oleh ratusan orang yang ingin menyaksikan keajaiban Allah secara langsung. Mereka menyebut masjid itu sebagai rumah yang dijaga langsung oleh tangan Allah. Salah satu warga yang pertama kali melihat langsung kondisi masjid, bernama Umar, seorang penjaga kebun tua, mengisahkan dengan mata berkaca-kaca. Saya mengira semuanya telah musnah. Rumah saya, ladang saya, dan masjid tempat saya sujud. Tapi ketika saya sampai dan melihat masjid itu tetap berdiri, saya tidak sanggup berkata apapun. Saya hanya menangis dan sujud di atas tanah. Allah telah menunjukkan tandanya. Masjid ini bukan sekadar bangunan. Ia telah menjadi bukti bahwa Allah menjaga apa yang Dia kehendaki. Tidak ada arus listrik yang hidup. Tidak ada suara selain bisikan angin dan tangis haru. Namun seluruh area masjid seakan bercahaya oleh keimanan yang membuncah dari hati para saksi mata. Kamera televisi internasional mulai datang. Foto-foto masjid menyebar cepat. Namun bersamaan dengan itu, muncul tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan kisah ini dari dunia. Sebab bila benar ini adalah keajaiban, maka dunia harus tahu bahwa masjid yang dulu sunyi itu, kini menjadi saksi kuasa Allah di tengah negeri yang selama ini ingin melenyapkan segala yang berbau Islam. Namun Allah punya cara sendiri untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di bumi ini. Setelah keajaiban Masjid Nurul Quds menjadi bahan perbincangan, para relawan dan pemadam kebakaran dari berbagai negara mulai bersuara. Mereka adalah saksi mata dari peristiwa luar biasa ini. Bukan dari kalangan Muslim saja, tapi juga dari berbagai latar belakang agama dan kebangsaan. Salah satunya adalah Mehmet Yilmaz, seorang pemadam kebakaran asal Turki yang tergabung dalam tim bantuan internasional. Wajahnya muncul dalam wawancara salah satu stasiun televisi Arab. Dengan mata yang masih merah karena kelelahan, ia mengatakan dengan penuh takjub, "Saya sudah 17 tahun menjadi pemadam kebakaran. Saya pernah memadamkan hutan terbakar di Yunani, pegunungan di Suriah, dan pabrik besar di Eropa. Tapi ini pertama kalinya saya melihat sebuah bangunan tetap berdiri tanpa tersentuh api sedikit pun, padahal sekelilingnya habis dilalap api." Ia melanjutkan ceritanya. Ketika saya mendekat ke arah masjid itu, ada sesuatu yang aneh. Udara yang awalnya sangat panas dan penuh asap tiba-tiba berubah sejuk. Saya bahkan merasa seperti sedang berada di tempat yang berbeda. Tidak ada aroma asap, tidak ada bara, hanya ketenangan dan bau tanah basah. Saya melihat daun-daun pohon di dekat masjid tidak terbakar, padahal pohon lain di sekitarnya telah jadi abu. Ini tidak bisa dijelaskan kecuali sebagai perlindungan dari langit. Kesaksian lainnya datang dari seorang teknisi drone asal Prancis yang tidak beragama. Ia hanya datang sebagai bagian dari tim teknis untuk merekam kondisi lapangan dari udara. Namun saat meninjau hasil rekaman drone, ia berkata kepada rekannya, "Lihat ini, seluruh desa terbakar. Tapi satu titik ini tetap utuh. Bangunan itu seperti dilindungi oleh perisai tak terlihat. Dan kamu tahu apa yang lebih aneh? Ketika saya menzoom gambar, saya merasa seperti sedang melihat sesuatu yang sakral. Saya bukan orang percaya, tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini." Dari Palestina, seorang relawan muda bernama Ahmad turut menyaksikan fenomena ini. Ia adalah orang pertama yang merekam video dari jarak dekat setelah api padam. Dalam video berdurasi 2 menit itu, terlihat masjid kecil berdiri anggun, sementara abu dan puing berserakan di sekelilingnya. Suaranya terdengar bergetar menahan tangis saat berkata, "Allahu Akbar, masjid ini tetap berdiri. Allah menjaga rumahnya. Rumah Allah ini masih utuh, sementara semua bangunan lain rata dengan tanah."
Kami tidak percaya ini. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Video itu tersebar luas. Di media sosial, jutaan orang membagikannya. Beberapa menyebutnya sebagai mukjizat. Yang lain menyebutnya sebagai peringatan dari langit. Banyak netizen yang menangis saat menyaksikannya. Terlebih setelah melihat rekaman bagian dalam masjid yang tetap rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yang membuat dunia semakin terkejut adalah pengakuan dari seorang relawan Yahudi asal Israel. Ia seorang dokter lapangan, bernama David Elazar. Ia mengatakan dalam forum tertutup bersama jurnalis, "Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya bukan Muslim, tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari manusia sedang bekerja di tempat itu. Bahkan api pun tunduk padanya." Kesaksian demi kesaksian ini menguatkan satu fakta yang tidak terbantahkan. Masjid tua itu telah menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Bukan hanya bagi orang beriman, tapi juga bagi mereka yang selama ini hidup dalam keraguan. Namun saat perhatian dunia tertuju pada masjid itu, pihak berwenang Israel mulai gerah. Mereka takut jika masjid itu menjadi simbol perlawanan spiritual. Simbol bahwa ada kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan itulah saat bayang-bayang tekanan mulai muncul. Pemerintah Israel merasa tidak nyaman. Masjid Nurul Quds yang selamat dari kobaran api mulai menarik perhatian dunia. Media internasional menyebutnya sebagai masjid yang tak tersentuh api. Ratusan jurnalis berdatangan. Masyarakat Muslim dari berbagai negara ingin melihat langsung keajaiban itu. Bahkan beberapa saluran televisi mengangkat kisahnya dalam program dokumenter khusus. Namun bagi otoritas Zionis, hal ini adalah ancaman. Bukan ancaman secara militer, tapi ancaman terhadap narasi yang selama ini mereka bangun, bahwa mereka adalah kekuatan dominan yang mengontrol segalanya. Bahwa tak ada tempat suci yang bisa selamat tanpa izin mereka. Maka mulailah tekanan itu berjalan. Secara diam-diam, akses menuju masjid ditutup. Jalan-jalan diblokade. Warga sekitar dilarang mendekat. Tentara bersenjata menjaga perimeter. Alasan resmi yang diumumkan adalah demi keamanan setelah kebakaran. Namun warga lokal tahu, itu hanyalah dalih. Wartawan dari luar negeri yang ingin meliput ditahan dan diinterogasi berjam-jam. Beberapa bahkan dideportasi. Drone yang mencoba mengambil gambar dari udara ditembak jatuh dengan dalih pelanggaran wilayah militer. Semua dokumentasi yang menunjukkan keajaiban masjid itu mulai diberantas satu persatu. Tapi mereka terlambat. Video dan kesaksian telah menyebar luas di internet. Potongan gambar masjid putih kecil yang berdiri di tengah lautan abu telah diarsipkan, diunggah ulang, dan dibahas oleh ulama, jurnalis, dan peneliti dari berbagai negara. Namun bukan itu yang paling membuat pihak otoritas Israel ketakutan. Yang membuat mereka benar-benar panik adalah arus spiritual besar yang mulai bergerak. Banyak orang Yahudi yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Beberapa pemuda dari komunitas Yahudi liberal menghubungi tokoh Muslim lokal untuk bertanya soal Islam. Mereka bertanya, mengapa hanya masjid itu yang selamat? Apakah Tuhan mereka benar-benar menjaga rumahnya? Aparat intelijen mulai memantau komunikasi digital warga. Tokoh agama Palestina yang berbicara di televisi diam-diam ditahan. Masjid Nurul Quds, yang tadinya sepi dan sunyi, kini menjadi simbol yang tak bisa dihancurkan. Maka mereka memutuskan satu langkah yang paling ekstrim, menghancurkan masjid itu. Ya, mereka tidak lagi mencoba menyembunyikan. Mereka ingin masjid itu lenyap. Hilang dari dunia nyata agar masyarakat tidak lagi percaya pada keajaiban yang telah terjadi. Namun, malam sebelum operasi penghancuran itu dilakukan, terjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah mereka perhitungkan. Langit yang sejak beberapa hari cerah tiba-tiba gelap. Angin kencang muncul dari arah timur. Petir menyambar gunung-gunung yang jauh dari lokasi kebakaran. Sejumlah kendaraan militer yang disiapkan untuk menghancurkan masjid mengalami kerusakan misterius. Mesin truk berhenti mendadak. Alat berat macet. Operator pingsan tanpa sebab. Seorang tentara muda yang ikut dalam konvoi sempat menjerit keras lalu menangis tak terkendali. Ia mengaku melihat seseorang bersorban putih berdiri di depan masjid dan menunjuk ke arahnya sambil berkata dalam bahasa Arab,
Wailun lakum. Ini rumah Allah, dan kalian hendak menghancurkannya. Suara itu menggema di telinganya dan membuatnya jatuh tersungkur. Esok harinya, tentara itu mengundurkan diri dan menyatakan masuk Islam secara diam-diam. Keajaiban belum selesai. Justru semakin nyata. Dan mereka akhirnya menyadari, tak ada kekuatan di muka bumi ini yang bisa menjamah sesuatu jika Allah sudah menjaganya. Namanya adalah Eitan Levi, seorang tentara Israel berpangkat sersan yang sudah 6 tahun bertugas di wilayah tepi barat. Ia dikenal tegas, dingin, dan tak pernah ragu saat bertugas. Apalagi jika itu menyangkut penertiban wilayah yang dianggap berbahaya. Namun setelah peristiwa gagalnya penghancuran Masjid Nurul Quds, Eitan menjadi berubah. Rekannya di barak mulai melihat gelagat aneh. Ia sering terdiam, memandangi langit, atau duduk sendiri di pojok ruangan. Kadang ia bergumam dalam bahasa Ibrani, kadang dalam bahasa Arab patah-patah yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Pada malam ketiga setelah operasi penghancuran masjid gagal, Eitan mengalami mimpi yang mengubah hidupnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di padang pasir yang sangat luas. Di hadapannya terbentang api besar yang melalap kota demi kota, membakar rumah, pohon, bahkan langit. Ia berjalan di antara kobaran itu, sendirian, tanpa senjata. Ketika api mendekat, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara adzan menggema, jernih, kuat, dan mengguncang langit. Api yang tadinya mengamuk tiba-tiba mereda. Asap menyingkir. Dan di tengah padang pasir yang tandus itu, berdirilah satu bangunan kecil bercahaya, Masjid Nurul Quds. Eitan mendekat, tapi kakinya terasa berat. Ia merasa malu, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang kotor dan tak layak masuk ke tempat itu. Namun tiba-tiba pintu masjid terbuka, dan dari dalam keluar seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah bercahaya. Lelaki itu memandangnya dengan mata penuh kasih, namun penuh wibawa. Lalu lelaki itu berkata dalam bahasa Arab yang bisa ia mengerti sepenuhnya. Engkau telah melihat kebenaran, wahai anak Adam. Mengapa engkau masih memalingkan wajah darinya? Apakah belum cukup tanda yang Allah perlihatkan kepadamu? Eitan berlutut. Tangisnya pecah dalam mimpi itu. Ia menunduk, memohon ampun atas segala perbuatannya di masa lalu. Lelaki berjubah putih itu mendekat, meletakkan tangan di pundaknya, dan berkata, "Jika engkau bersujud kepadanya dengan hati yang bersih, maka Allah akan memaafkan siapapun, bahkan mereka yang pernah memerangi rumahnya." Tiba-tiba adzan kembali berkumandang. Tapi kali ini dari dalam dadanya. Ia terbangun dengan nafas tersengal, wajah basah oleh air mata. Keesokan harinya, Eitan membuat keputusan yang mengejutkan semua atasannya. Ia mengundurkan diri dari dinas militer. Tak berhenti di situ. Ia diam-diam menghubungi seorang ulama Palestina di wilayah Ramallah dan menyampaikan isi hatinya. Setelah beberapa kali pertemuan rahasia, Eitan mengucap 2 kalimat syahadat dengan linangan air mata. Ia mengganti namanya menjadi Yusuf bin Levi, dan mulai hidup sederhana di perkampungan Arab. Ia meninggalkan dunia senjata dan militer, lalu mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan kisah masjid yang selamat dari api, dan kisah keajaiban yang Allah tunjukkan kepadanya. Sampai hari ini, Yusuf dikenal sebagai mantan tentara yang ditundukkan oleh sujud. Ia tidak lagi memakai seragam perang, melainkan baju putih sederhana, dan sering terlihat duduk di bawah pohon zaitun dekat Masjid Nurul Quds, mengajarkan anak-anak kecil untuk membaca Al-Quran. Dan masjid itu masih berdiri kokoh, tidak dengan tembok beton atau sistem anti-api, tapi dengan penjagaan langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Sebab, jika Allah telah berkehendak, maka api pun tunduk. Masjid Nurul Quds, yang berdiri tegak di tengah kobaran api yang menghanguskan segalanya, bukan hanya sekadar bangunan fisik. Ia adalah simbol kekuatan iman dan bukti nyata bahwa kuasa Allah tidak dapat dilawan oleh api, oleh tangan manusia, maupun oleh kekuatan duniawi manapun. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa di balik segala kesulitan dan bencana, ada pelindung yang tak terlihat, yang menjaga dan memelihara. Masjid itu menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang lelah dan putus asa, menjadi tanda bahwa kasih sayang Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang setia.
Kisah ini juga mengajak kita untuk merenungkan arti keimanan sejati. Keimanan yang tidak hanya terucap dalam doa dan ritual, tapi yang tercermin dalam keteguhan hati saat menghadapi ujian. Seperti masjid yang tetap berdiri tegak, kita pun diingatkan untuk selalu kokoh memegang prinsip, meski dunia di sekitar kita berguncang dan api ujian melahap segala sesuatu. Lebih dari itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga dan menghormati rumah Allah, tempat yang menjadi titik pertemuan manusia dengan Sang Pencipta. Saat rumah itu dilindungi oleh kuasa ilahi, tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkannya, tidak juga keraguan yang mampu menggoyahkan iman yang benar. Dalam dunia yang penuh tantangan dan konflik, kita semua diundang untuk belajar dari keajaiban Masjid Nurul Quds, bahwa meski dunia mencoba untuk menghancurkan apa yang suci, Allah selalu memiliki cara untuk melindungi hamba-hambanya dan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Mari kita jaga keimanan kita, kuatkan hati kita, dan selalu ingat bahwa dalam segala kesulitan, ada cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu adalah iman, dan iman itu adalah kekuatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih telah menyimak cerita luar biasa ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif dan penuh makna. Semoga kisah ini membawa berkah dan menambah keimanan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.